Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Suzania Zega, salah satu mahasiswa STT Susteria Purwokerto. Pada video kali ini saya akan mengajak kita semua belajar satu topik tentang apa tujuan hidup kita di dunia. Nah, kalau kita renungkan dan pertanyakan, sebenarnya kita ini siapa sih? Dari mana kita berasal? Apa tujuan hidup ini? Kemana arah hidup kita setelah mati? Dan apa itu nus? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini menimbulkan usaha-usaha untuk menjawab. Akibatnya menimbulkan macam-macam agama dan filsafat. Kedua ini berusaha untuk menjawab pertanyaan ini. Dalam Kristen, landasan yang dipakai sebagai jawaban dari pertanyaan itu ialah Alkitab. Dan jawabannya ialah kita ini berasal dari Allah. Allah yang bagaimana dan Allah itu siapa menurut kitab suci? Baca dalam Kejadian 1 ayat 16 sampai 27. Berarti kejadian kita sebagai manusia itu terjadi bukan karena keputusan kita, tetapi dari keputusan ilahi. Dalam Ulangan 6 ayat 4 menjelaskan ketegasan dari Musa kepada Israel bahwa Tuhan itu Esa, tidak ada Allah lain. Jadi Alkitab menegaskan bahwa Allah itu satu, bukan dua atau tiga. Dalam Markus 12 ayat 29, Daud mengatakan keesahan Allah itu sebagai hukum yang pertama. 1 Korintus 8 ayat 4 menjelaskan berhala tidak ada di dunia, tapi itu ada akibat ciptaan pikiran sesat manusia. 1 Korintus 10 ayat 19 sampai 20, Paulus mengatakan tidak ada berhala ini. Jadi 1 Korintus 8 ayat 4, tidak ada Allah yang lain daripada Allah yang Esa. Hanya satu Allah saja di antara kita, yaitu Bapa. Apakah Bapa itu laki-laki? Bukan. Allah itu tidak berjenis kelamin, melainkan ia adalah roh. Kata Bapa ini harus dimengerti secara supranatural, yaitu berbicara tentang sesuatu yang berbeda, bukan fisik, sebab Allah itu bukan manusia. Baca dalam Hosea 11 ayat 9. Ini Allah yang bukan manusia, jadi hal ini jangan disamakan dengan manusia termasuk sebutan Bapa. Disebut Bapa bukan karena dia laki-laki, baca dalam 1 Korintus 8 ayat 6. Dia itu Bapa oleh daripadanya berasal dari segala sesuatu. Berarti Bapa ini menunjuk kepada asal-usul, otoritas, kekuasaan, pendidikan, dan pemeliharaan. Yohanes 4 ayat 24, Allah itu adalah roh. Berarti Allah itu roh, tidak memiliki daging dan tulang. Berarti tidak memiliki fisik, dengan demikian Allah tidak memiliki jenis kelamin. Jadi ketika Allah disebut sebagai roh, seperti Bapa, kita harus mengerti bahwa ini adalah kata kiasan untuk menunjukkan bahwa dia ini adalah asal-usul dari segala sesuatu. Apakah kata gelar Allah sebagai Bapa adalah gelar kekal atau gelar tambahan? Nah, kalau gelar tambahan berarti Allah itu bisa berubah karena yang tadinya bukan Bapa sekarang jadi Bapa. Yang bisa berubah itu hanya makhluk, bukan Allah, karena Allah selalu kekal dari dalam dirinya, begitu juga gelar Bapa kekal dalam dirinya. Kalau Bapa itu artinya sumber dari segala sesuatu, berarti Allah dalam kekekalan sumbernya apa? Seseorang disebut Bapa itu kalau ia mempunyai anak. Demikian juga Allah disebut Bapa karena di dalam dirinya ada sesuatu yang disebut anak sejak kekal yang berasal dari dalam dirinya. Baca dalam Yohanes 1 ayat 18, tak seorang pun yang melihat Allah, tapi anak tunggal di dalam pangkungnya. Ini adalah bahasa teologis bukan biologis, tidak berbicara tentang fisik, atau pangku adalah tempat yang paling dekat dengan detak jantung atau paling dekat dengan rangkulan cinta. Jadi di dalam kedekatan diri Allah dalam rangkulan cinta yang mendalam itu adalah sok-sok yang disebut anak Allah. Baca dalam Yohanes 17 ayat 5. Kristus ketika jadi manusia berbicara kepada Allah, sebelum dunia ada Kristus, mengatakan dia sudah dihadirkan di dalam hadirat Allah. Kristus pada saat itu berwujud manusia, berarti Kristus pernah berwujud non manusia sebelum dunia ada dan dia berada di hadirat Allah. Berarti dalam alam kekal itu Allah itu satu, tidak sendirian, karena di dalam dirinya ada yang disebut anak, dan dalam hadirannya di mana? Depankah, ataskah, bawahkah, belakangkah, kiri, kanankah? Bukan, sebab di dalam Allah tidak ada ruang. Kalau ada di kiri dan kanan itu hanyalah atas kiasan.
hanya bahasa manusia saja supaya manusia dapat mengerti. Sebab kalau ada kiri dan kanan, begitulah Allah itu terbatas, melainkan Allah itu memenuhi segala sesuatu. Yang menyatakan dirinya berada dalam hadirat Allah sebelum dunia dijadikan dan mengaku sebagai anak tunggal Allah berada di mana sekarang. Baca dalam Yohanes 8 ayat 42 menjelaskan Kristus keluar dari Bapa. Ternyata di dalam diri Allah Bapa ini ada sok yang disebut anak. Itulah sebabnya mengapa Allah ini disebut Bapa, karena di dalam dirinya keluar atau bersemayam di dalamnya yang disebut anak. Terus yang dimasuk anak ini apa? Kalau dia dikenal di dalam Allah, dia bukan baru jadi anak. Dan anak ini berarti bukan hasil dari perkawinan. Allah tidak bisa kawin karena Allah tidak memiliki gender atau jenis kelamin. Berarti sebutan anak Allah tidak ada kaitan mengait dengan kawin-mengawin. Karena dia sudah ada sebelum lahir dari Maria. Maria baru lahir ribuan tahun kemudian. Sebelum ada nama Yesus, ia sudah ada yang berada dalam Bapa. Jadi fungsi anak ini apa? Dalam Ibrani 1 ayat 2, Allah menjadikan alam semesta oleh sosok yang disebut anak. Padahal anak ini menurut Yohanes 1 ayat 18, anak ini berada dalam pangkuan Bapa. Allah menciptakan dunia melalui apa sih? Baca dalam Kejadian 1 ayat 2, 3, 6, dan 9 dan 11. Jadi Allah menjadikan sesuatu melalui firman, dan menurut Ibrani 1 ayat 2, Allah menciptakan segala sesuatu melalui anak. Berarti anak itu firman, yang disebut anak yaitu firman. Baca dalam Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya sudah adalah, kata adalah dalam bahasa aslinya berarti bentuk yang telah mula, firman itu. Jadi firman itu tidak bersamaan dengan pada mulanya. Kalau bersamaan jadi sabda mendahului ciptaannya. Berarti dia termasuk ciptaan karena ciptaan dalam Kejadian 1 ayat 1 dimulai daripada mulanya. Pada mulanya sudah adalah logos. Kalimat itu sudah adalah sabda itu. Jadi sabda mendahului pada mulanya. Ciptaan dan sabda itu kekal dan Allah tidak pernah ada tanpa sabdanya. Tetapi selalu ada dengan sabdanya, logosnya, firmannya, dan dengan kalimatnya. Firmannya berada di dalam Allah. Jadi dimanapun Allah ada, maka firman juga ada. Yohanes 1 ayat 3, segala sesuatu dijadikan oleh firman, dan tanpa firman ada dunia dan ciptaan lain. Yohanes 1 ayat 14, firman itu jadi manusia yaitu Yesus. Kata kita sebenarnya kami yaitu para rasul yang melihat kemuliaan Allah. Dalam Matius 17 ayat 1, 2 dan 5, dari kemuliaan ini menyatakan dia anak. Yohanes 1 ayat 14, Yohanes menyimpulkan bahwa firman itu disebut anak tunggal. Firman itu dikandung dan dikeluarkan Allah, maka itu disebut anak. Jadi Bapa dan anak itu satu Allah. Bapa itu Allah yang esa, dan itu firman-Nya Allah yang ada dalam diri Allah, yang melaluinya dunia dijadikan. Lalu Roh Kudus itu apa? Allah itu hidup karena dapat bersabda dan menyatakan dirinya melalui firman-Nya. Allah hidup, maka dia memiliki prinsip hidup dalam dirinya, yaitu nama Roh-Nya, Allah Roh Kudus. Jadi Roh-Nya Allah itu disebut nafasnya Allah. Dalam ayat pasalnya ke-33 ayat 4, Roh Allah telah membuat aku dan nafas Maha Kuasa telah membuat aku hidup. Jadi Roh Allah yaitu nafas hidup Allah, prinsip hidup di dalam Allah, dan Roh Allah ada di dalam Allah. Baca dalam 1 Korintus 2 ayat 10 dan 11. Roh Allah ada dalam dirinya dan tidak ada manusia yang tahu, hanya Allah saja. Jadi hanya satu Allah. Tritunggal tidak berbicara tentang jumlah Allah, tetapi menjelaskan mengenai apa yang ada dalam diri Allah, yaitu firman-Nya yang kekal dan Roh-Nya yang kekal. Melalui firman-Nya dia menjadikan semesta, dan melalui Roh-Nya, nafasnya ia memberi hidup dari apa yang dijadikan Allah melalui firman-Nya. Dalam Mazmur pasalnya ke-33 ayatnya ke-6 menjelaskan bahwa Allah menciptakan segala sesuatu termasuk tentara-tentara langit atau planet-planet dan lain-lain sebagainya. Melalui firman-Nya dan Roh-Nya dan nafasnya, Allah memberikan hidup kepada firman-Nya karena memang Allah bukan manusia. Baca dalam Yohanes 15 ayat 26 menjelaskan bahwa Bapa punya hidup yang diberikan juga kepada anaknya. Kalau Bapa punya hidup, pasti punya kesadaran begitu.
juga sebaliknya. Itulah yang dikatakan dua pribadi sehingga antara Allah dengan firman-Nya dapat berkomunikasi. Allah memberikan hidup pada firman-Nya dan Roh pun memiliki hidup. Baca dalam Roma 8 ayat 1 yang mengatakan Roh mempunyai hidup, dengan demikian Roh juga mempunyai kesadaran karena mempunyai hidup. Dengan demikian dalam Allah hanya satu terdapat tiga kesadaran sehingga ada persekutuan di dalam diri Allah, yaitu persekutuan kasih. Dalam Yohanes 17 ayat 24, Allah mengasihi firman-Nya sebelum dunia dijadikan. Dan firman itu dikasihi oleh Bapa dan firman itu mengasihi Bapa. Baca Yohanes 1 ayat 14 ayat 31. Bapa mengasihi firman dan firman mengasihi Bapa sebelum dunia dijadikan. Lalu Roh Kudus itu di mana? Baca Roma dalam 5 ayat 5. Roh Kudus berfungsi mencurahkan kasih Allah kepada siapa? Yaitu di dalam hati kita. Berarti apakah Roh Kudus kekal atau tidak? Ibrani 9 ayat 14, Roh Kudus itu disebut kekal. Jadi Roh Kudus mencurahkan kasih dalam hidup kita kekal. Jadi di dalam diri Allah yang esa itu sejak kekal ada. Lingkaran cinta kasih timbal balik dari Allah kepada firman-Nya, dari firman kepada Allah di dalam Roh-Nya, sehingga aliran di dalam Allah itu adalah kasih. Dalam Yohanes 4 ayat 8. Bahwa Allah itu kasih, itu sebabnya inti dirinya adalah kasih, atau yang disebut dengan gerak kasih, adalah kasih dari sejak kekal. Dalam Injil Allah itu, kasih bukan sebagai kata sifat, tapi kata benda. Beda dengan Al-Quran yang mengatakan Allah itu maha pengasih. Kata pengasih berbeda dengan kasih. Pengasih itu kata sifat, kalau kasih itu realita, dia itu kasih. Jadi Allah itu kasih dan Allah itu bukan laki-laki. Baca Yohanes 1 ayat 15, Allah itu roh. Allah itu kasih dan Allah itu terang. Berarti Allah itu tidak ada wujud dan jenis kelamin. Jadi Allah tidak dapat dibayangkan, jangan dibayangkan seperti manusia. Yesus itu menjelma, firman-Nya Allah. Yesus menyebut Allah itu Bapa. Kejadian 1 ayat 26, berfirmanlah Allah, baiklah, atau marilah kita menjadikan atau menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Artinya, Bapa berbicara kepada firman-Nya. Di dalam Roh-Nya menciptakan manusia menurut gambar kita, Allah, firman, dan Roh. Para pendeta keliru akan hal ini. Mereka menganggap gambar dan rupa Allah itu seperti manusia. Jadi jangan samakan dengan manusia, karena kalau manusia menciptakan menurut gambar manusia, barulah Allah sama seperti manusia. Allah menciptakan manusia menurut gambarnya, dia itu roh. Jadi yang merupakan gambar Allah dalam diri manusia yaitu rohnya manusia. Di dalam roh manusia ada kemiripan dengan sifat-sifatnya Allah, yaitu Allah tidak bisa mati, begitu juga dengan rohnya manusia juga tidak bisa mati. Allah itu kasih, begitu juga dengan manusia. Allah itu adil, begitu juga dengan manusia. Hal ini berbeda dengan ciptaan yang lain karena tidak diciptakan sesuai gambar dan rupa Allah. Jadi hanya manusia yang memiliki rasa tanggung jawab moral. Jadi karena Allah itu kasih selalu memberi. Jadi selama ini kasih ada dalam Tritunggal itu hanya memutar di dalam diri Allah saja. Padahal kasih itu sifatnya ingin menjangkau keluar, maka Allah berkehendak demi kasih-Nya untuk membagikan kasih-Nya itu di luar dirinya sendiri. Padahal di luar diri Allah itu tidak ada siapa-siapa. Itu sebabnya Allah mengadakan siapa-siapa itu, supaya kasih-Nya boleh dibagikan. Itulah awal ciptaan. Kita diciptakan karena Allah ingin membagi kasih-Nya kepada kita. Itulah sebabnya ketika Dia menciptakan, Ia mengatakan dalam Kejadian 1 ayat 26, marilah kita menciptakan gambar dan rupa kita. Jadi ada gerak dari gambar menuju rupa. Gambar adalah refleksi diri orang itu, dan rupa adalah realita dari orang itu. Jadi manusia diciptakan di dalam gerak dengan diberi kemampuan kehendak bebas, bermoral, taat. Tujuannya untuk mencapai titik di mana dia makin hari menyatu dengan Allah, menjadi rupa Allah itu. Itulah tujuan kita. Manusia disebut atropos atau manusia selalu yang mencari di atas atau manunggal dengan Allah.
dari gerak ini manusia perlu baca dalam Kejadian 2 ayat 16 sampai 17, berita kematian diberitakan kepada manusia karena makan buah terlarang. Jadi seandainya manusia tidak makan buah itu, maka manusia tidak akan mati, karena memang tujuan manusia diciptakan bukan karena kematian, tetapi manusia diciptakan untuk hidup kekal dan menikmati damai, sukacita, dan mendapat derajat diciptakan dalam rupa Allah. Disinilah ketaatan manusia diuji. Saint Agustinus mengatakan bahwa tidak ada kebahagiaan di luar Allah. Kejadian pasal 3 ayat 1 dan 6, ular lambang iblis, lidahnya bercabang lidah. Sifat dari iblis ialah pembohong, dusta, ada bisa, racun di lidahnya yang dapat membunuh. Yohanes 8 ayat 44, iblis pembunuh manusia sejak semula. Iblis juga pendusta, jadi iblis ini pembunuh dan pendusta. Kejadian 3 ayat 1 dan 6, pikiran manusia diputar oleh iblis. Inilah sifat iblis. Hawa menambah-nambahkan firman, dengan ini dia membuka lubang bagi iblis. Iblis membohongi manusia dan manusia tertipu. Yang ini menyamakan dirinya dengan Allah. Jadi bukan hanya memakan buah saja manusia itu berdosa, tetapi sifat pemberontakan manusia kepada Allah karena terpengaruh terhadap iblis. Akhirnya manusia itu hidup dalam penderitaan. Ayat 6 menjelaskan gagalnya kepada riham tangga atau Adam. Kejatuhan tidak dapat disalahkan hanya satu pihak, tetapi dua pihak, yaitu laki-laki dan manusia. Maka masuklah kematian melalui pelanggaran Adam ini. Ayat 17, dunia penuh kutuk dan akibatnya kejatuhan manusia. Kehidupan manusia penuh dengan penderitaan. Jadi kematian bukan sesuatu yang alamiah bagi manusia, tetapi itu benalu yang muncul bagi manusia. Dogma bukan hanya sekedar pengetahuan, tetapi berkaitan dengan kehidupan kita. Oleh sebab itu kita harus mengerti ajaran yang benar, jangan ajaran yang salah, karena ajaran yang menentukan cara berpikir kita. Karena itu kita harus memiliki moto dalam hal ini. Pertama, kita harus mengikuti ajaran yang benar, hidup yang benar, ibadah yang benar. Terima kasih telah menonton video kali ini. Tuhan Yesus memberkati.